Salam sejahtera bagi kita semua. Izin Pak, perkenalkan. Nama saya Giva Violent Pardede dengan NIM 11S24054 dari Prodi Informatika kelas 11 IF2. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum keempat saya. Untuk topiknya di sini Modeling with Modifiers. Berikut adalah praktikumnya. Di sini terdapat 3 objek yang harus dibuat di aplikasi Blender. Saya akan menampilkan objek yang saya buat di aplikasi Blender saya. Yang pertama itu ada gentong. Di sini untuk pembuatannya, saya menggunakan modifier mirror. Kegunaan modifier mirror ini supaya hanya perlu modeling separuh gentong. Untuk bagian lainnya, otomatis terduplikat dan simetris. Lalu dapat menghemat waktu. Selanjutnya saya menggunakan modifier subdivision surface. Subdivision surface ini untuk membuat bentuk gentong lebih halus. eh, Bentuknya itu tidak kaku atau kotak-kotak. Lalu untuk subdivision surface ini cocok untuk objek berbentuk melengkung seperti gentong ini. Lalu ada solidify modifier. Ini memberi ketebalan pada dinding gentong ini. Ini agar tidak tampak seperti hanya kulit tipis saja. Untuk hal yang saya pelajari dalam pembuatan gentong ini adalah em, modeling jadi lebih cepat dan halus dengan menggunakan mirror dengan subdivision surface. Lalu, modifier tidak merusak bentuk aslinya. Submodifier ini bisa diubah kapan saja. Lalu, cocok untuk modeling objek simetris dan melengkung. Render, maka hasilnya akan seperti pada yang di kiri ini. Ini jika sudah ditambah dengan eh, material warnanya. Selanjutnya, untuk objek yang kedua itu ada tangga. Em, untuk tangga ini dibuat menggunakan array modifier. Array modifier ini digunakan untuk mengulang objek, seperti pada pembuatan anak tangga. Lalu, ini akan secara otomatis tanpa harus copy paste manual. Lalu tinggal atur jumlah dan juga jaraknya. Maka akan langsung jadi tangga berderet. Lalu menggunakan mirror modifier ini untuk meniru sisi kiri dan kanan tangga secara otomatis. Lalu ada bevel modifier. Ini memberi efek sedikit melengkung pada sudut anak tangga. Ini membuat lebih realistis seperti pada aslinya. Oke. Untuk hal yang dapat saya pelajari dalam pembuatan objek ini, yaitu dengan penggunaan array, saya bisa bikin objek berulang tanpa ribet. Lalu mengatur kerapatan dan jumlah duplikat jadi super fleksibel. Dan tangga adalah contoh ideal untuk mempelajari array modifier. Jika saya render, maka hasilnya akan seperti yang di kiri ini. Berikut adalah hasil rendernya. Di sini untuk material warnanya, untuk anak tangga menggunakan warna coklat, dan untuk yang di tengah ini menggunakan warna material besi. Jadi untuk objek berikutnya itu ada tentakil yang terbuat dari besi. Di sini eh, untuk pembuatannya itu menggunakan kurva modifier. Ini digunakan untuk membuat objek mengikuti jalur kurva.
Ini cocok untuk membuat objek seperti tentakel yang luntur dan dinamis. Lalu, kita hanya perlu membuat satu objek dasar, lalu bentuknya bisa dibengkokkan dengan menggunakan kurva tersebut. Berikutnya, subdivision surface. Subdivision surface ini untuk memberi efek halus dan mengurangi kesan kotak-kotak atau patah-patah pada objeknya. Untuk penggunaan mirror modifier, ini supaya tentakel ini bisa digandakan secara simetris, supaya objek yang kiri dan kanan itu serupa. Oke, untuk hal yang bisa saya pelajari dalam pembuatan tentakel ini, itu bentuk yang luntur, itu tidak harus dibuat manual. Kita hanya cukup pakai kurva modifier saja. Lalu, tentakel bisa diarahkan dengan bebas, itu hanya dengan mengatur pad-nya aja, pad atau jalur. Lalu, untuk gabungan kurva dan subdivision ini cocok untuk modeling organik seperti makhluk laut, kabel, dan akar. Dan masih banyak lagi. Oke. Untuk hasil rendernya, tampaknya seperti yang di sebelah kiri ini. Oke, untuk material warna, saya menggunakan warna abu-abu, lalu menambahkan efek metal pada objek tersebut. Berikut jika saya render, maka hasilnya akan seperti ini. Kesimpulannya itu, kita mengetahui apa itu modeling with modifier. Untuk beberapa jenis modifier, seperti mirror, itu fungsi utamanya untuk membuat objek simetris otomatis. Untuk contoh penggunaannya itu, kita gunakan di pembuatan gentong dan juga tentakel. Lalu, untuk si subdivision modifier, itu untuk menghaluskan permukaan model. Ini kita gunakan di pembuatan gentong dan juga tentakel. Lalu, ada array. Array ini untuk mengulang objek secara teratur. Ini kita gunakan dalam contoh penggunaan pembuatan objek tangga. Lalu ada solidify. Solidify ini untuk memberi ketebalan pada objek tipis. Ini kita gunakan di gentong. Lalu ada penggunaan baffle. Baffle di sini untuk membulatkan sudut-sudut tajam. Eh, untuk contoh penggunaannya kita menggunakan di tangga. Lalu untuk kurva, fungsi utamanya itu untuk membuat objek mengikuti bentuk jalur. Oke, untuk contoh penggunaannya kita buat di contoh objek tentakel. Baiklah, sekian video presentasi praktikum yang keempat saya. Jika ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.